Kamu baik-baik saja? Kok hostnya pingsan? Host tercepat yang bisa datang pun butuh 40 menit lagi. Gak masalah. Lihat aku. Awalnya mau curang diam-diam, nanti dipanggil biar kelihatan keren. Gak nyangka malah ketahuan duluan, tapi demi investor ayah. Malu ya malu aja, tapi jasa ini harus dicatat atas namaku. Kamu upload naskah yang harus dihafal ke lensa kontak transparan. Pasang sebelum naik panggung. Sama aja kayak baca langsung di dalam otak. Soalnya naskahnya kebanyakan, aku belum pernah naik panggung. Belum pernah bicara sebanyak ini, takut salah. Semua demi game. Ini tuh berkah buat para penipu, menurutku. Kamu harusnya langsung kembangkan pasar ini. Mungkin lebih untung daripada bikin game. Orang bijak tahu mana yang harus dilakukan dan tidak. Aku gak mau kayak pedagang licik itu, cari untung kotor. Kirimin aku salinan digital naskahku. Oke, gak usah repot, aku ada cara. Siap mulai. Oke, Bos Lin, tolong pakai ini. Selamat datang, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk metaverse cinta kami. Konferensi pers game lintas waktu yang super inovatif ini. Shanghai Group selalu berangkat dari inovasi dan berlandaskan konsep tinggi. Nah, ini baru suasana konferensi pers yang seharusnya. Kami menemukan tim desain game terkenal, tim Lanyao. Setelah sepaham, kami memutuskan investasi pada desain game yang dikembangkan tim Lanyao. Setelah 4 tahun penyesuaian dan optimasi, metaverse cinta yang akan memimpin masa depan dunia game ini akhirnya lahir. Game kali ini mengubah kekurangan game tradisional sebelumnya. Makasih, aku sampai lupa. Meningkatkan perangkat di lokasi, Harus membangun lagi. kapanpun, dimanapun. Cukup pakai kacamata game metaverse cinta. Pemain bisa langsung berinteraksi. Selanjutnya, mari sambut Presiden grup kami, Bapak Xiaoran. Xiaoran. Gak nyangka setelah bertahun-tahun, dia tumbuh cukup banyak. Ternyata cara paksa si kakek ada efeknya juga. Bos Lin sudah jelaskan dengan sempurna. Lihat. Saya tidak akan mengulanginya. Langsung pada video konsep. Baik, maka silakan. Karakter jiwa dari permainan kami, Miss Song Ling Ling Song naik ke panggung. Rock ini, Berikutnya adalah sesi tanya jawab media. biru langit. Tuan rumah, saya seorang reporter untuk Wasim Daily. Aku ingin bertanya pada Dewa Besar Lanyao. Game yang kami umumkan hari ini, baik secara konseptual atau operasi dari permainan termasuk pada perangkat. Mungkin butuh beberapa hari lagi untuk kembali ke Cina kali ini.
Tiket malam ini dibatalkan. Nona, kami bilang kami hanya akan kembali ke Amerika Serikat dalam 1 hari. Atau rencanakan kembali seperti yang diperintahkan oleh Tuan. Bulan depan Lili dingin, saya bilang batalkan saja. Bisakah Anda mengungkapkan cerita di balik game ini? Aku ingin tahu cerita apa. Baiklah, aku akan memperkenalkan cerita di balik game ini. Juga untuk permainan. Ketika saya masih muda, orang tua saya sering bertengkar. Setiap kali mereka bertengkar, aku menutupi telingaku dan bersembunyi di bawah meja. Menghibur dirimu berulang-ulang, jangan takut. Lalu aku menemukan rahasia kecilku. Perusahaan kakak saya memberi saya rasa aman yang cukup. Saat itu kebahagiaan menjadi kenangan terpentingnya. Kemudian, kakak saya menggunakan hasil yang sangat baik dari ibu dan ayah sebagai imbalan untuk komputer bekas sebagai hadiah. Ini adalah dunia kecil yang paling membahagiakan di masa kecil saya dan saudara saya. Dia sebelumnya dalam Glory of Love. Ada hasil kejuaraan yang tak terkalahkan. Tapi kemudian dia tidak akan memainkan permainan ini. Tiba-tiba suatu hari, aku tahu dari berita bahwa perusahaan game ini juga bangkrut. Permainan offline dengan skornya disimpan dalam sistem itu selamanya. Pada tingkat tertentu, aku merancang untuk kakakku. Jadi, maksudmu, acara peluncuran malam ini. Data sistem meta, alam semesta cinta ini. Dari kemuliaan cinta lebih dari 1 dekade yang lalu. Dan tidak diumumkan pada konferensi. Itu semua milikmu. Bisa dibilang ini plagiat, ya? Atau kamu pura-pura jadi orang lain? Data game yang dulu, untuk game yang sekarang ini. Sama sekali tidak membantu. Cuma buat penuhi keinginan kecilku aja. Jangan sampai tertipu sama kata-kata manisnya. Dan aku dapat kabar dari dalam. Waktu game ini diuji coba internal. Ada bug besar, sampai sekarang. Gamenya belum bisa diluncurkan. Serius nih? Siapa yang kasih kamu info dalaman itu? Mencuri rahasia dagang itu ilegal, loh. Soal bugnya, cuma masalah kecil aja. Investor percaya. Dengan kemampuan Lanyao, bisa diperbaiki dengan mudah. Terima kasih. Lanyao, kamu penipu. Penipu. Dia menipu kita semua. Dia penipu. Kamu penipu. Kamu yang tipu semua orang. Kenapa tangkap aku? Lepasin. Penipu. Penipu. Nggak sakit sih, tapi ngerendahin banget. Ini pasti bukan kamu yang atur, kan? Tentu saja bukan. Bos Xiao, sama kerjasama Anda dengan Lanyao. Ada hal khusus apa yang mau dibagikan? Lanyao memang cukup spesial. Kalau tidur, dia berubah jadi Xingtian. Dan cuma aku yang bisa kembalikan dia. Selain itu, hari ini aku lihat sisi cantiknya yang lain.
Hadiah apa ya yang cocok buat dia? Apa, bos sial? Maaf, saya nggak dengar jelas. Spesial ya, dia memang spesial. Pertanyaan berikutnya. Pasti Ling Xiao ada di ruang tunggu? Iya, bos sial. Bos sial. Bos sial. Tolong beri saya beberapa menit lagi. Tinggal satu pertanyaan terakhir. Maaf, hari ini saya buru-buru. Atur jadwal lagi dengan asisten saya ya. Maaf. Bos sial. Sudah dapat. Wawancara selesai? Iya. Pertanyaan mereka itu aja, berulang. Juga tak perlu diulang menjawabnya lagi. Mau kemana? Kepada klien terhormat, pihak B yang rendah hati mau ke toilet. Boleh. Kalau gitu aku ikut awasi kamu. Kaki terkilir sih gak apa-apa, kalau sampai tangan cedera lagi. Nanti jadwal rilis game molor, gimana? Wah, kamu jago banget ngitung. Tenang aja. Siapa? Ling Xiao, ternyata kamu masih peduli sama aku. Coba share lokasinya ke aku. Siang Yu, kenapa kamu bohong lagi sama aku? Kamu kan udah kenal aku dari dulu. Kamu sih nakal lagi. Coba kamu kasih tahu, lagi mikirin apa sih? Kamu sih, Oke, ada apa? Buru-buru banget perginya, sampai suruh kamu sampaikan pesan ke aku. Kalau gak penting, buat apa suruh aku sampaikan? Terima kasih Bos Xiao buka pintu mobil lagi buat aku. Lain kali jalan cepetan, bukain pintu mobil buat aku. Bos Xiao, hari ini udah ke-N kalinya. Menghina kaki pendek aku. Kalau gini, aku bisa jadi bad mood loh. Kalau aku bad mood, gak bisa lanjut kerja. Nanti bug game gimana? Ayo naik. Orang ini emang modi banget. Langkah nih Bos Xiao mau traktir. Kita-kita yang kerja keras. Harusnya traktir semua orang dong. Cuma kita berdua pergi. Gak adil banget. Jasa mereka, lain kali aja. Gini aja deh, kali ini aku yang traktir. Yakin? Yakin dong. Dia sering-sering menjilat Bos Xiao. Kedepannya mohon bimbingannya ya. Maksudku. Kamu yakin bayarnya cukup? Kan aku yang traktir, tentu aku yang pilih tempatnya. Restoran pilihanmu, pasti aku gak sanggup bayar. Yakin mau makan di sini? Jangan lihat tempatnya biasa, tapi rasanya juara. Dulu pas lembur, aku sering makan di sini. Rasanya gak kalah sama restoran Michelin. Yang paling penting harganya murah, gak nipu siapa-siapa.
Permisi, apakah Anda Nona Shen? Iya. Ruang VIP yang Anda pesan sudah siap. Silakan ikut saya. Kita sudah sampai sini. Ayo masuk coba saja. Ayo pergi, ayo pergi. Nyonya bos, Nona cantik, lama tidak bertemu. Kamu punya waktu luang hari ini ya? orang di sini ramai sekali. Masih seperti dulu. Ya, meja itu selesai sebentar lagi. Apa yang mau diminum? Ambil sendiri saja. Oke. Ling Qiao, ayo minum sedikit anggur. Aku mau mabuk total hari ini. Kapan kamu mulai jadi pemalas begini? Aku masih lebih kangen saat kamu memanggil aku kakak Ling Qiao. Itu masa kecil banget. Kamu tidak takut bikin aku terlihat tua? Xiang Yu, kamu kan tahu. Aku selalu anggap kamu sebagai adik tersayangku. Siapa mau jadi adikmu? Aku mau jadi pacarmu, tahu. Kalau kamu masih ngelawak begini, Kesempatan tidak datang dua kali, Ling Qiao. Kalau kamu lewatkan aku, kamu tidak akan pernah dapat lagi orang yang sebaik aku buat kamu. kamu masih percaya diri seperti biasa ya? Bagaimana kamu tahu? Aku tahu saja, aku sudah menyatakan cintaku berkali-kali padamu. Kapan kamu mau menerima aku? Apakah ini sudah didesinfeksi? Sudah. Kalau meja ini bagaimana? Ada yang tidak bersihkah? Dengar Bos Xiao. Kamu tidak boleh terlalu ketat begini. Memang sih tempat ini kelihatan agak sederhana, tapi aku jamin. Di sini pasti bersih dan higienis, bahannya juga pasti segar. Rasanya juga pasti enak. Duduk dengan tenang saja. Kita sudah duduk selama ini, tidak ada yang kasih air minum sama sekali. Pelayanan di sini jelek banget kan? Punya akal sehat dikit dong. Lihat kan di sini sesibuk itu. Mana ada waktu ngurus kita. Lagian, hal kecil begini, ambil sendiri saja. Isi gelas lagi. Kamu benar-benar anggap aku pelayan ya? Karena di sini tidak ada pelayan. Jadi pekerjaan ini diserahkan ke kamu dong. Tidak mau ya? Tidak, sangat mau. Silakan dinikmati. Tidak terkira sudah bertahun-tahun. Ini jadi satu-satunya kesukaanmu yang tidak berubah. Bukan cuma ini, kamu juga. Ingatkah waktu kecil, pertama kali nemenin kamu makan ini? Aku dan Xiaoran sampai kaget banget. Ternyata kamu juga takut sama ini. Aku cuma ingat waktu itu Xiaoran sampai nangis ketakutan. Kamu malah tenang-tenang aja ngehibur dia. Kamu ini, bikin dia sampai sekarang masih trauma sama gurita. Sampai sekarang dia masih takut. Penasaran banget gimana reaksinya waktu lihat gurita. Makanannya dateng. Hidangan paling enak udah dateng. Ini gurita ternak sedunia, coba deh. Bahan-bahannya baru aja ditangkap, masih segar banget. Makan siang tadi kenyang banget, kamu aja yang makan dulu. Kamu nggak suka makan gurita ya? Gak kok, suka banget. Malu ya? Sini-sini, aku ambilin buat kamu. Gak usah. Perutku gak enak, aku ke toilet dulu ya. Kenapa sih cuma suka gurita doang? Kalau dia tahu aku takut gurita, gimana ya? Gimana kalau ada yang maksa kamu makan sesuatu yang kamu gak suka? Kamu bakal gimana? Ya bilang aja langsung, pesen makanan yang kamu suka. Kalau kamu gak mau dia tahu kamu gak suka? Bos, urusan makan tuh penting banget, nggak bisa asal-asalan. Atau aku yang mau membuat kamu? Gak, aku cuma nanya ada cara apa enggak. Pura-pura mabuk aja, kalau udah mabok kan nggak usah makan. Bos, aku penasaran, mereka maksa kamu makan apa sih? Gurita. Udah habis semuanya? Nafsu makan bagus ya? Ayo kita cari makan lain. Enggak.
Tadi aku lihat kamu nggak makan, aku pesen 1 panci baru. Makan gurita lagi? Pesenin aku 1 botol bir. Sekarang, aku mau makan gurita. Makan gurita aja. Sampai harus ada seremoni gini? Tiba-tiba agak pusing. Cepet banget mabuknya, daya tahan alkoholnya payah amat. Bos Xiao, HP kamu bunyi. Bos Xiao, bangun dong. Bos, aku nemu cara. Biar nggak usah makan gurita. Pang Ding. Bos kamu nggak suka makan gurita ya? Lan Yao, kamu lagi sama bos kita? Tolongin dia dong, ada yang maksa dia makan gurita. Bos kita dari kecil udah takut sama barang itu. Oke, aku tahu. Cuma biar nggak makan gurita, sampai segitunya. Bos Xiao, bangun-bangun, udah selesai makan. Ayo kita pergi, bos, cepetan bangun. Bos Xiao. Gak apa-apa kan? Kamu, bukannya mabuk tadi? Iya. Masih agak pusing sih. Katanya, kamu takut sama gurita ya? Siapa bilang takut? Gak takut sama sekali. Kalau gitu, coba makan 1. Bos, bayar. Aku aja yang bayar. Bos, bayar. Oke, Jelas takut. Masih ngotot aja. hati-hati jalan. Dadah. Nggak nyangka, bos besar grup Shanghai yang terhormat. Ternyata takut sama seekor gurita. Aku gak takut, aku. Kalau gitu, temani aku masuk makan lagi dong. Masakan Tante Ki lebih enak, aku pulang makan aja. Gurita datang jangan lari dong. Lihat, ini yang aku rekam hari ini. Kamu puas banget sama launchingnya ya? Tentu dong, soalnya penampilanmu di atas panggung keren banget. Untung hostnya tiba-tiba sakit. Kamu tahu dari mana soal host yang sakit itu? Dengar-dengar sih, Aku bilang juga kok rasanya aneh. Kamu yang atur kan? Xiang Yu, launching ini sangat penting buat grup kita. Kamu jangan main-main sembarangan. Kalau bukan karena Nona Song yang cari cara dadakan hari ini, aku bisa saja bikin kesalahan di atas panggung tadi. Nona Song. Itu desainer game Lanyao ya? Jangan alihkan topik. Dia hari ini pakai gaun biru yang warnanya sama kayak punyaku. Kamu yang siapin buat dia?
Itu sponsor perusahaan yang nyiapin. Aku cuma milih baju itu aja. Tapi, itu warna biru langit favoritmu. Nyiapin warna ini buat dia. Apa ada perasaan lain ke dia? Dia cuma tokoh kunci game kita. Aku dan dia cuma berhubungan kerja aja. Aku udah sibuk banget buat persiapan launching game. Gak ada waktu mikirin urusan perasaan. Beneran kok? Justru kamu, selain host tadi. Wartawan-wartawan itu juga kamu yang atur kan? Tentu saja tidak. Ini acara peluncuranmu loh. Bagaimana mungkin aku menyakitimu? Ini acara peluncuran aku dan Xiaoran. Ling Qiao, kamu selalu tampak seperti orang yang bisa diperlakukan sembarangan. Dan mudah dibujuk saja. Makanya Paman Xiao tidak menganggapmu serius. Kak Ling Qiao, sebenarnya hari ini ketika kamu di panggung, saat kamu mengangkat mikrofon dan menjadi pembawa acara, kamu benar-benar bersinar. Tapi kenapa dulu kamu tidak bertahan melanjutkannya? Kamu jelas-jelas tidak suka administrasi bisnis, tidak suka ilmu keuangan. Bahkan kamu tidak punya niat untuk bersaing dengan Xiaoran. Kenapa kamu harus memaksa dirimu melakukan hal-hal yang tidak kamu sukai? Bukankah kamu dulu kuliah jurusan penyiaran dan pembawa acara? Kenapa tiba-tiba pindah ke sekolah bisnis? Aku pindah ke jurusan keuangan. Jurusan ini tidak batasi jurusan IPA IPS. Aku akan belajar dengan giat. Seharusnya bisa mengikuti acara. Kalau kamu ada masalah apapun, hubungi aku kapan saja. Kamu cepatan manfaatkan waktu untuk menguasai jurusanmu sendiri dulu. Kalau ada waktu, sering-sering latihan praktik. Ling Qiao, apa yang sedang kamu pikirkan? Cuma teringat beberapa hal masa lalu. Sudah sore, ayo kita kembali. Lagi apa kamu? Gak lagi apa-apa kok. Kenapa aku merasa kamu sedikit aneh hari ini? Aneh? Bukankah aku selalu seperti ini setiap hari? Sulit dijelaskan. Sudah sampai, aku kembali duluan ya. Tadi kamu bilang karena terlalu sibuk main game, tidak punya waktu pacaran. Itu beneran? Nggak bohong kan? Beneran, lepaskan. Kamu kali ini kembali, sebenarnya untuk apa sih? Tentu saja untuk mendapatkanmu dong. Jaga dia baik-baik, jangan biarkan dia bikin masalah. Selamat malam. Aku percaya Ling Qiao tidak bohong, tapi kata dia, kalau semua orang tidak punya waktu pacaran, itu dia salah. Mana pagar ranjangnya? Sudah dibongkar. Kenapa? Ranjangnya terlalu kecil. Bukannya kamu sendiri yang pilih ranjang kecil ini? Kalau gitu besok aku suruh pasien ganti yang ukuran lebih besar. Tidak perlu.
Tidak benar ini. Ada apa denganmu hari ini? Tiba-tiba baik banget sama aku? Mengajakku makan, lalu tiba-tiba mau ganti kasurku. Ada apa? Ada yang mau minta tolong? Atau mau suruh aku kerja kasar? Gak. Aku cuma merasa pagar ini gak cocok sama gaya dan selera kamarku. Beneran. Sebagai klien, aku harus jamin kesehatan dan istirahatmu. Biar kamu bisa kerja lebih baik. Sudah kuduga. Pikiranmu cuma mau manfaatin aku. Sebenarnya, enggak juga. Karena kamu baik banget, aku balas kebaikanmu. Kasih tanganmu. Tolong pasangin. Ini bisa dibilang dalam pasangan, enggak? Mungkin iya. Aku tahu kamu khawatir aku jadi Singtian. Sering susah tidur malam. Makanya aku desain gelang pintar ini. Bisa deteksi kapan aku ngantuk. Lalu langsung nempel dan terkunci. Terus abis bangun tidur, Otomatis buka dan lepas. oh, ternyata mau lepasin aku. Oh iya, biar gampang bukanya, aku kasih password. Passwordnya apa? 110. Cuma biar gampang diingat. Cahaya gelangnya cantik ya. Aku suka banget sama satu makhluk. Namanya ubur-ubur abadi. Inspirasi desainnya datang darinya. Plankton laut yang bisa bersinar. Seperti peri payung kecil. Lucu banget. Bisa terus-terusan hidup kembali. Terus hidup lagi. Kayak game yang aku desain, pemain punya kesempatan. Hidup lagi tanpa batas. Tapi manusia nggak bisa hidup kembali. Di konferensi pers, soal kakakmu, kayaknya belum selesai diceritain. Dia sudah tiada. Kamu bilang, kalau dia masih ada. Dia lagi ngapain ya? Kayaknya, dia pasti kayak kamu. Dia adalah seorang desainer game yang sangat hebat. Jadi, di dalam game, aku mendesain sebuah karakter untuknya. Seperti ini. Dia bisa menemaniku selamanya. Kak. Kenapa saat beta test ini tidak ada NPC? Yang mirip kakakmu ya? Aku tidak bisa bilang kalau NPC yang memanggil kakak. Sekarang ini adalah aku. Itu karena kakak adalah bos tersembunyi. Butuh kata sandi khusus untuk dipanggil. Agar cepat menyelesaikan level. Jadi aku pakai peralatan top yang kamu kasih. Langsung lewati level itu. Wah, bos Xiao.
Main game saja curang. Nanti aku kasih tahu Pangding. Jangan bilang. Sayang sekali, tidak bisa ketemu kamu lebih awal. Tapi mulai sekarang, aku akan seperti kakakmu. Selalu melindungimu. Jangan takut. Gurita tidak akan memakanmu. Jangan anggap aku cerewet, file ini benar-benar penting. Karena hanya ada satu. Aku rapat di kantor. Kamu ikut ngapain? Aku juga perlu sesekali perhatiin. Karyawan perusahaan mitra. Suruh paman siang antar kamu naik mobil dong. Bukannya kamu bilang aku tidak punya pengetahuan hidup? Ikut kamu merasakan. Bos Xiao, jangan tarik aku. Maaf, tidak seimbang. Naik bus, tangan harus pegang erat. Kaki harus mantap, kalau tidak mudah jatuh. Masih berapa lama? Masih lebih dari 10 halte, sekitar setengah jam lebih. Lama juga ya. Kalau tahu, minta Lawu antar kita. Nggak semua orang seperti kamu. Ada mobil khusus jemput. Studio kamu santai banget ya, masih ada waktu main game? Wah, Nona Shen sudah pulang. Jangan-jangan kalian akhirnya jadi jodoh? Xiaoran minta aku selidiki orang yang pasang virus di game. Saat kamu bersihkan virus di game, ada nemu petunjuk apa enggak? Desain virus gamenya cukup cerdik. Tidak terlihat ada hubungannya dengan siapa. Kalau begitu aku tanya,
Orang yang menaruh virus itu lebih mudah menyelesaikan masalah, ya? Ling Qiao, maksudmu apa? Kamu curiga Dawei? Aku lihat dia di rekaman CCTV. Tapi aku nggak ngerti. Kita kan teman baik. Kenapa kamu lakukan ini? Maaf. Ini memang aku yang lakukan. Alasannya? Ling Qiao, jangan salahkan dia. Dia lakukan ini demi kamu. Aku cuma mau bantu kamu ambil kembali yang memang hakmu. Game ini, kamu udah berkorban banyak banget. Tapi semua orang anggap jasanya Xiaoran. Asal aku bantu kamu selesaikan virus game ini. Semua orang bakal lihat kemampuanmu dengan mata baru. Aku jawab ini juga bakal kamu. Soal Xiaoran. Dia cuma anak yang dimanja dari kecil. Dari kecil kamu selalu lindungin dia. Sekarang, kamu juga harus mikirin diri sendiri. Aku nggak perlu mikir. Dia adikku, wajar aku lindungin dia. Tapi kamu nggak pernah mikirin diri sendiri. Juga nggak pernah kepikiran buat bersaing sama Xiaoran. Bersaing apa? Bukan milikku. Buat apa diperebutin? Kalau kamu mau seumur hidup, terus-terusan berada di bawah bayang-bayang Xiaoran. Ya udah, hianati teman. Ceritain semuanya ke Xiaoran. Kalau kamu mau berjuang buat diri sendiri, Kami bisa bantu kamu. aku nggak butuh. Kejutan, Aku akan lupus ini. Nggak usah. Kalian lanjut aja. Dasyong, kamu tamat. Tadi suaramu yang paling keras, dorong. Bos Xiao pasti ingat kamu. Ini kan bukan aku doang yang nyinyir. Kamu juga ikutan. Tapi yang paling keterlaluan tuh si bos. Kenapa juga nggak kasih tahu kami? Aku mana tahu. kalian siapin rahasia ini ya? Kami siapin buat kamu. Kemarin kamu di konferensi pers. Rahasia apa? Aku tahu siapa yang mengacaukan game kalian. Gak enak bicara di telepon, buruan kesini. Oke. Bos, game secara keseluruhan sudah lancar. Karakter Xingtian ini juga sudah ditangani sesuai permintaanmu. Bagus, tapi buat jaga-jaga. Kita harus tes beberapa kali lagi. Oke, Karena progresnya cepat, aku akan surat grup Shanghai. Atur soal beta testing. Waktunya 3 hari lagi. Gimana? Bisa ditunda beberapa hari lagi? Biar game gak diganggu virus lagi. Aku mau periksa lebih teliti. Kasih waktu seminggu buat periksa. Minggu depan game harus lancar rilis. Oke. Aku ada urusan, duluan. Kalian lanjutin. kan ku bilang Xiao si pelit pasti marah. Waktu seminggu ini terlalu mepet. Oh ya, Bos Xiao lumayan perhatian. Buat rayakan kesuksesan launching kemarin. Dia siapin kejutan buat semua. Kejutan apa? Rahasia dulu. Nanti setelah kerjaan selesai, aku kasih tahu. Bos. Waktu itu, aku lihat mereka berdiri bareng. Terus aku mendekat dan dengerin. Beneran bahas game. Walaupun aku ketemu mereka kebetulan. Tapi menurutku, pasti mereka dalang. Di balik kejadian ini, Ada buktinya? tentu, aku bahkan motret.
CCTV di studio Lanyau. Kemarin rusak. Kamu bantu ganti yang baru. Kenapa harus aku? Serahkan padamu, aku percaya. Cepat bilang gitu. Oke, tenang aja. Aku Nan Gongyu urusannya selalu bisa diandalkan. Kak, ada waktu gak ke kantor cari aku? Ada hal penting mau aku bicarain. Aku nemu siapa yang otak-atik gamennya. Oke. Kak, duduk. Nemuin apa? Aku nemu dalang utama yang nyerang game. Walaupun agak kaget, tapi sekarang yang penting. Cari solusinya. Siapa itu? Kebetulan, Nanggongyu yang tidak sengaja menabraknya. Oh ya? Dia juga memfoto. Lihat ini. Mereka sudah lama ingin menempatkan orang mereka sendiri di proyek game, tapi saya tolak. Jadi, mereka menghasut manajer Glory of Love. Bilang gamenya ditiru, lalu dia menyamar jadi wartawan. Untuk buat keributan di konferensi pers. Kalau begitu, bisa jadi mereka juga yang menyebarkan virus ke game itu? Meski belum ada bukti langsung. Tapi kecurigaan ke mereka sangat besar. Oh ya, Kak. Gimana hasil penyelidikan rekaman video pengawasnya? Ada petunjuk apa? Itu, flash disknya hilang. Mungkin suasana di konferensi pers game terlalu ramai. Sampai tidak sengaja tertinggal. Gak apa. Selama mereka masih bertindak, pasti bakal ketahuan juga. Sekarang yang penting, selidiki hubungan mereka di perusahaan. Cari tahu ada celah apa. Kita gak boleh lagi dibikin main-main oleh mereka. Oke, saya yang urus. Tante Ki, malam ini saya mau traktir orang penting makan. Gak banyak, cuma 2 orang. Tante Ki, malam ini saya mau traktir orang penting makan. Gak banyak, cuma 2 orang. Kalau gitu, saya siapkan makanan yang lebih mewah. Untuk minumannya, ada permintaan khusus? Anggur merah saja. Malam ini gak perlu bantuanmu dan paman siang. Setelah siapkan semuanya, kalian bisa pulang. Siapa bilang aku mau melamar? Xiaoran? Xiao, sang idola pria. Halaman belakang rumahmu dihias cantik banget. Ada bunga-bunga juga. Tante Ki yang siapin. Soalnya ini pesta perayaan konferensi pers harus meriah. Jadi, aku ajak mereka semua. Gimana? Kejutannya seru kan? Seru. Seru banget. Cuma, gak tahu persiapannya cukup buat makan semua atau enggak. Terus, sekarang kan banyak orang, gimana dong? Kok pada dateng duluan sih? Kan ada aku, Pangding di sini. Pasti gak bakal kelaparan. Sebentar lagi aku siapin. Iya bener. Aku juga bisa bantu. Silakan, jangan sungkan. Kalau gitu, pesta mulai. Ayo, semangat. Apa yang kulakukan ini benar-benar salah? Melakukan ini karena aku. Hal ini bisa disembunyikan sementara, tapi akhirnya akan ketahuan juga. Kalau nanti Xiaoran tahu, dia pasti akan berpikir, aku ini kakak yang tidak bertanggung jawab.
Dia mungkin tidak mau lagi berurusan denganku. Dia pasti mengira aku yang menyuruhmu melakukan ini. Awalnya, dengan virus ini, aku ingin membantu Lin Qiao mendapatkan kendali atas proyek game. Tapi tak kusangka, masalahnya jadi sebesar ini. Meski niatnya baik, tapi hal seperti ini pasti juga menyakiti Lin Qiao. Aku yang melakukannya. Aku yang akan menerima hukuman hukum. Maaf. Seharusnya aku tidak menyeretmu. Aku melakukan ini dengan sukarela. Lebih baik aku minum sedikit. Kalau sudah mabuk, tidak akan sedih lagi. Pizza sudah datang. Cepat, cepat, taruh sini, taruh sini. Taruh di sini. Memang pesta perayaan harus ramai baru seru. Lihat. Mereka bermain dengan sangat gembira, Bos Xiao. Terima kasih atas sambutan hangatmu. Ada apa? Kamu tidak senang? Tidak. Lalu, kenapa ekspresimu seperti itu? Apa aku melakukan kesalahan? Kamu melakukannya dengan baik, bagus sekali. Nikmatilah. Lilin. Makanan enak, anggur. Pemandangan indah. Ini bukan pesta biasa. Ini makan malam romantis bos dengan seseorang. Menurutmu, aku seperti orang yang akan menyiapkan makan malam romantis untuk orang lain? Hai. Kurasa kamu seharusnya tidak mengajak kami semua ke sini hari ini. Kenapa? Tidakkah kamu merasa dekorasi hari ini sangat mirip dengan persiapan Xiaoran untuk seseorang? Benarkah? Barusan Yunfei bilang ada pesta di sini. Aku tidak percaya, ternyata benar. Kakak. Lan Yao ini memang hebat sekali. Bisa mengajak kalian semua datang. Nan Gongyu menyuruhku datang menemaninya. Aku cari kamu untuk urusan lain. Kebetulan ketemu kalian lagi kumpul-kumpul. Tapi kok pesta perayaan peluncuran ini, kamu nggak kabarin aku? Jangan-jangan, beneran ada janji makan malam romantis? Ini cuma keputusan dadakan. Lihat dekorasinya, enggak kayak dadakan. Kak, udah dateng? Kamu wakilin perusahaan kasih sambutan dong. Sini. Bos Lin. Dr. Sang, halo. Peluncuran kali ini sukses banget, kalian semua udah kerja keras. Aku dengar hari ini, Lan Yao Studio udah perbaiki bug gamenya. Artinya game bisa rilis lebih cepat. Jadi hari ini, main yang seru ya, bersulang. Penyelidikan Paman Chen dan Paman Li ada perkembangan. Mereka ambil proyek tender perusahaan diam-diam. Terima suap dengan harga jelas. Rekening bank dan daftar detailnya udah diverifikasi. Kalau gitu, serahkan bukti ke polisi, biar polisi yang urus. Menurutku soal ini, sebaiknya jangan sampai ke ranah publik. Biar nggak bikin gosip yang nggak perlu. Gimana kalau aku ajak mereka ngobrol? Paling bagus mereka mundur sendiri. Biar dampak ke perusahaan bisa diminimalisir. Soalnya game mau mulai tes internal. Kalau sekarang langsung lewat jalur hukum, takutnya malah alihin perhatian publik. Oke, ikut saranmu. Tapi aku rasa, mereka nggak bakal diam begitu aja. Terus, soal virus itu. Kamu gimana pendapatnya? Kalau dilihat kayak gini, kemungkinan besar. Mereka yang nyuruh orang lain bikin. Telepon siapa? Gak apa-apa, orang nggak penting. Angkat aja, siapa tahu telepon penting.
Malam-malam ada apa? Xiang Yu mabuk berat. Kamu jemput dia pulang ya. Aku lagi ada urusan, enggak bisa. Ling Qiao. Kita udah kenal bertahun-tahun. Aku dan Xiang Yu dari dulu selalu jagain kamu. Soal itu udah lewat, aku nggak mau bahas lagi. Tapi bisakah kamu lebih ngerti Xiang Yu? Meski dia biasanya sok, tapi ke kamu, dia nggak pernah berubah. Kadang dia emang agak usil. Tapi ini semua karena kamu bertahun-tahun bersikap dingin ke dia. Tidak baik juga tidak buruk. Aku rasa, kamu harus ngobrol baik-baik sama dia. Dia sekarang di studio aku. Kamu jemput dia ya. Kamu tahu kan aku sangat suka sama kamu. Kenapa gak mau merespon sama sekali sih? Ih, tadi dokter Zhang terus-terusan ngeliatin kamu loh. Aku kasih tahu ya. Itu hari aku posting foto di timeline. Terus bilang suami, dia malah cemburu. Kecilin suaranya, orang lain pada lihat. Lucu banget sih ini. Ya udah buruan cari dia ngobrol, cari-cari kesempatan dong. Percaya gak percaya, 3 detik lagi dia bakal datang sendiri. Harus seakurat itu ya. Halo, Dokter Zhang, kalian ngobrol dulu ya, aku kesana. Halo? Gak minum segelas? rumah sakit sering ada keadaan darurat, jadi aku jarang minum alkohol. Tadi kamu terus-terusan ngeliatin aku ya? Aku harap kamu minum alkoholnya dikurangi, soalnya minum alkohol gak baik buat kesehatan. Aku ada sesuatu buat kamu. Ini obat yang aku siapin buat kamu. Soalnya aku tahu kamu jadi host, pasti sering pakai suara. Dan pasti sering begadang. Jadi aku siapin beberapa obat buat suara. Sama beberapa obat buat nambah daya tahan tubuh. Semoga kamu ingat minum, jaga kesehatan ya. Perhatian banget ya. Terus habis ketemu aku kemarin. Kenapa gak kontak aku sih? Aku sibuk banget. Sibuk ya? Terus kalau dokter sibuk, apa gak ada waktu buat pacarannya? Semangat. Ling semangat. Tetap Ling yang jago. Lanyao jagoan. Kamu ngalahin bos kita dikit gimana? Dia pertama kali main game kayak gini. Aku udah banyak ngasih dia. Siapa tahu dia sendiri gak bisa main sama sekali. Aku ke toilet dulu. Kalian lanjutin ya. Aku temenin kamu ya? Ih, aku tahu kamu yang paling baik ke aku. Tapi aku lihat ada beberapa. Beberapa? Ayo. Udah jangan ngomong lagi. Ayo. Pelan-pelan. Lau Xiao, ayo kita main satu ronde. Bos, kali ini coba ganti karakter, main yang itu. Yang badannya besar itu. Pasti dia jago bertarung. Ayo cepat, mulai. Ling. Kamu duluan, tendang dia, aku ke toilet dulu. Oke, cepat. Tendang dia. Toilet ini benar-benar aneh. Sudah selesai. Nyonya. Apa yang terjadi ini? Nyonya. Sudah lama tidak bertemu. Aku sangat merindukanmu. Kamu mabuk lagi dan bicara ngawur. Aku antar kamu istirahat. Ayo tidur, ayo. Tidur. Aku sudah lama tidak bercinta dengan Nyonya. Nyonya. Ini, ngapain? Apa maksudnya ini? Ling, jangan nakal dong. Jangan nakal Ling, kamu gini.
Yi, kenapa? Kamu siapa? Berani-beraninya menyentuh jenderal ini. Kamu mabuk, jadi tidak kenal orangnya. Dokter Zhang itu dia. Nyonya, siapapun dia, tidak boleh pegang tanganmu. Aku akan memukulmu sampai gigimu rontok. Mau mukul apa? Kamu kenapa ini? Nyonya, kamu. Kamu berani melindunginya? Dia ini wajah tampan, mau menggoda kamu. Goda apa? Kamu, dengar omonganmu apa? Kamu sudah jenderal mabuk. Kenapa? Bos Xiao kamu datang. Ling Ling serahkan padamu, jaga dia baik-baik untukku. Bajingan. Aku ada yang mau tanya. Ling Ling orang ini cuma minum alkohol kan? Suka ngomong aneh-aneh, jangan takut. Kurasa dia cuma terlalu masuk ke peran game jelek yang dia desain itu. Keterlaluan, tapi pasti tidak ada niat jahat. Tidak apa-apa. Tapi kamu begitu melindungiku, aku cukup senang. Tapi kamu juga harus belajar melindungi diri sendiri. Aku tidak bisa selalu melindungimu. Bagaimana kalau aku bilang? Aku harap kamu selalu di sisiku. Aku tahu sebagai dokter, waktu istirahatku sangat sedikit. Tapi aku akan pakai semua waktu istirahatku untuk nemenin pacarku. Jadi, kamu mau jadi pacarku nggak? Kalau nggak mau ya udah. Angkat kepala lihat aku. Angkat. Siapa bilang aku nggak mau? Ingat kemarin, istri masih sayang sama aku. Janji sama aku bakal bersama selamanya. Tapi hari ini, semuanya berubah. Istri malah dibawa kabur sama pria lain. Jenderal, gak nyangka ya, sedihnya puitis banget. Kau penjahat, jangan coba-coba ngejek jenderal. Tapi, coba deh kamu analisis buat gue. Kenapa istri berubah sama gue? Kamu sadar gak satu masalah? Kamu punya 2 istri, satu di game, satu di sini. Ini kenapa ya? Omonganmu gue nggak ngerti sama sekali. Kamu cuma muncul di dunia ini. Lewat cara tertentu aja. Yang di game itu istrimu, yang di sini. Cuma referensi aja dari istrimu. Jelasnya. Kamu cuma karakter NPC di game. Bukan manusia. Kau penjahat, berani bilang gue bukan manusia. Gue bakal robek mulutmu. Bangsat, jangan lari. Kamu dengerin gak sih poin pentingnya? Prajurit lebih baik mati daripada dihina. Jenderal lawan kau. Bangsat, berhenti. Ayo, ayo, ayo.
Xiaoran. Biasanya temperamennya sangat jelek. Kalau dilihat, Tadi itu yang mana sih? Xingtian? Atau Song Yimling?